Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran teks anekdot, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang kalian capai. Yang pertama yaitu 1. Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan yang kedua yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Berikut penjelasannya. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berisi kelucuan yang di dalamnya berisikan sindiran atau kritikan. Pada umumnya, teks anekdot ini melibatkan tokoh faktual dan orang-orang terkenal. Selanjutnya, teks anekdot memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Fungsi anekdot memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Untuk fungsi primer yaitu sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan dan kemarahan. Untuk fungsi sekunder yaitu sebagai sarana hiburan, sebagai analogi atau contoh yang menjelaskan sesuatu sebagai penarik perhatian dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur teks anekdot. Selain memiliki beberapa fungsi, teks anekdot juga memiliki beberapa unsur, yaitu ada 3. Yang pertama, tokoh, alur, dan latar. Untuk tokoh, dalam teks anekdot ini berupa tokoh-tokoh terkenal yang bersifat faktual. Yang kedua yaitu alur. Alur dalam teks anekdot berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi. Untuk yang ketiga yaitu latar. Latar dalam teks anekdot yaitu berupa waktu, tempat, ataupun suasana dalam teks anekdot yang benar-benar terjadi atau bersifat faktual. Adapun strukturnya, teks anekdot juga memiliki kesamaan dengan teks narasi lainnya yang dibentuk oleh abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan atau pengantar yang berisikan gambaran umum tentang isi dalam sebuah anekdot. Yang kedua yaitu orientasi. Pada bagian orientasi ini fungsinya untuk pembukaan cerita yang menceritakan tokoh atau latar suatu peristiwa. Bagian cerita ini mengarah pada terjadinya konflik, krisis, dan peristiwa utama. Bagian ini menimbulkan adanya krisis. Dan yang ketiga yaitu krisis. Krisis adalah inti dari sebuah teks anekdot. Dalam krisis ini adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Sekarang poin keempat. Poin yang keempat yaitu reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud adalah sikap mencela atau menertawakan. Yang kelima yaitu koda. Bagian koda ini merupakan penutup dalam sebuah teks anekdot yang adanya persetujuan, kesepakatan, atau penjelasan atas yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini adanya tanda-tanda kata yaitu seperti akhirnya, itulah, dan demikianlah. Keberadaan koda ini bersifat opsional, yaitu biasanya ada dalam teks anekdot atau tidak ada. Sebagai teks yang bersifat naratif, anekdot memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan dongeng, novel, dan cerpen. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung yaitu petikan dari dialog para tokohnya. Kalimat tidak langsung bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh.
Yang kedua yaitu menggunakan nama orang ketiga tunggal, baik dengan langsung nama orang atau yang disamarkan. Contohnya presiden, menteri, politikus, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan keterangan waktu seperti kemarin, ketika itu, suatu hari, dan lain sebagainya. Yang keempat menggunakan konjungsi penerang atau penjelas. Dan yang kelima menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental, kata yang menunjukkan sesuatu yang dapat diindrai. Hal ini terkait dengan tokoh dan alurnya yang membentuk suatu teks anekdot. Yang keenam menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini kata yang mengatakan sesuatu yang dipikirkan oleh tokohnya. Jadi, kaidah-kaidah kebahasaan memiliki 6 kaidah yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, agar mempelajari teks anekdot dengan baik, kita harus menemukan maksud dari anekdot tersebut dan kemudian menganalisis struktur dan kaidah kebahasanya. Adapun untuk memproduksinya, kita perlu mengkonstruksinya kembali maksud dari anekdot. Maksudnya adalah baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian langkah terakhir menyusunnya menjadi sebuah teks anekdot yang lengkap. Tahapan-tahapan menyusun teks anekdot yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan topik yang hendak disorot. Yang kedua yaitu menentukan kritik. Dan yang ketiga yaitu menentukan humor. Yang keempat yaitu menentukan tokoh sesuai dengan masalah. Tokoh ini bersifat faktual. Dan yang kelima yaitu merinci peristiwa yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang keenam yaitu mengembangkan teks anekdot sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang ketujuh yaitu penyuntingan. Pada tahap penyuntingan ini untuk menyempurnakan sebuah teks anekdot. Berikut contoh teks anekdot beserta strukturnya yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sekian materi pembelajaran teks anekdot kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.